Bagaimana bisa seorang yang dikenal oleh para tetangganya, para masyarakat setempat sebagai seorang yang suka meminum minuman keras, seorang pemabuk, dan seorang pezina, dia pada saat meninggal, prosesi pemakaman jenazahnya dipimpin oleh seorang Sultan Murad keempat yang memerintah Turki pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru saja nyampe, baru saja melihat salah satu video saya tentang keajaiban sedekah, banyak kisah inspirasi terdapat di video-video tersebut. Silahkan tonton video-video yang lain yang sangat menginspirasi. Banyak berbagai persoalan, permasalahan akhirnya terselesaikan dengan sedekah. Di akhir video bakalan ada playlist saya yang berjudul Keajaiban Sedekah. Di sana lebih dari 116 video yang menceritakan bagaimana banyak persoalan, bagaimana cara membayar hutang yang banyak, bagaimana cara mendapatkan pekerjaan, bagaimana cara mendapatkan jodoh, bagaimana cara mendapat penghasilan, akhirnya selesai dengan sedekah. Jadi tonton videonya sampai habis dan lihat video-video yang lain ya. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita, kisah nyata juga, kisah nyata tentang keajaiban sedekah, sedekah uang, sedekah harta, sedekah makanan dan minuman, sedekah kepada orang-orang yang tepat. Kisah ini sangat, bagi saya pribadi, sangat menginspiratif sekali, sangat terkesan bagi saya. Kisah ini, sedekah yang dilakukan oleh seorang pria ini tidak biasa dilakukan oleh pada masyarakat, pada orang-orang pada umumnya. Jadi orang-orang tidak bakalan kepikiran bahwa si pria ini melakukan sedekah. Faktanya dia sebenarnya melakukan sedekah, cuman tidak lazim dilakukan oleh sebagian besar orang. Jadi di kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan juga, don't judge a book by cover. Jadi jangan sesekali menilai orang itu karena Anda baru melihatnya sekitar 5 menit, karena Anda baru melihatnya sebagian aja, jadi Anda bisa menyimpulkan orang itu seperti A, B, dan C. Tidak. Kalau kita tidak mengetahui seluk-beluk kisah seseorang, apa yang dirasakan seseorang itu, jangan pernah menghakimi, jangan pernah mengambil kesimpulan yang pada akhirnya akan menyesatkan banyak orang, yang akan menimbulkan fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kembali kepada cerita ini ya. Kisah ini tertulis di dalam sebuah buku harian seorang sultan, seorang raja, penguasa yang sangat terkenal pada masanya, yaitu Sultan Murad keempat, penguasa Turki pada saat itu. Sultan Murad keempat ini terkenal karena dia sangat bijaksana dan arif. Pada buku catatan harian Sultan Murad keempat ini menceritakan pada suatu malam Sultan ini mengalami perasaan gundah gulana, perasaan kacau balau, atau perasaan tidak tenang di hati dan pikirannya. Dia merasa seakan-akan bakalan ada persoalan penting, bakalan ada masalah besar, tapi dia tidak tahu itu persoalan apa. Dan pikirannya, hatinya seakan-akan memanggil, membawa, menuntun Sultan ini untuk melakukan belusukan ke daerahnya pada malam hari. Jadi kisah ini yang terjadi pada Sultan ini adalah pada malam harinya. Karena Sultan ini akan melakukan suatu belusukan peninjauan atau melihat-lihat keadaan negaranya, semacam kalau kita mungkin semacam inspeksi mendadak gitu loh ke daerah-daerahnya gitu. Jadi agar tidak diketahui oleh masyarakatnya, agar tidak diketahui oleh pejabat-pejabat istana. Jadi Sultan Murad keempat ini melakukan belusukan itu pada malam harinya, ditemani oleh kepala pengawal pribadinya, dan dia menggunakan baju penyamaran. Jadi menggunakan baju yang biasa-biasa saja, bukan baju kebesaran sebagai raja, sebagai sultan pada saat itu. Jadi biasa-biasa saja. Jadi kalau pada saat orang-orang melihat itu, orang akan berpikiran, mereka juga masyarakat biasa, rakyat biasa juga seperti masyarakat pada umumnya penampilannya. Jadi Sultan ini entah apa yang menuntun hati dan pikirannya, dia belusukan pada malam hari ini, menjelajahi suatu desa, suatu kampung. Pada akhirnya masuklah dia ke suatu lorong gang yang yang mungkin sempit lah, yang mungkin agak kurang nyaman. Masuklah dia mengikuti lorong gang tersebut. Tidak lama pada saat si Sultan itu memasuki lorong yang sempit itu, banyak sekali orang berlalu lalang, tetapi yang membuat si Sultan ini dengan kepala pengawal pribadinya itu menghentikan langkahnya adalah
Manakala si sultan ini melihat ada seorang pria yang sedang tergeletak di tanah. Kelihatannya pria ini tertidur, tapi tidak tahu kondisinya. Apakah dia pingsan, apakah dia meninggal, ataukah dia keadaan mabuk atau segala macam. Untuk memastikan keadaannya tersebut, maka Sultan Murad keempat ini menggoyang-goyangkan tubuh pria tersebut dan memeriksa. Dan hasilnya adalah pria ini yang sedang tergeletak di tanah ini dia sebenarnya sudah meninggal dunia. Yang membuat Sultan Murad keempat ini merasa bingung, merasa mungkin ada sedikit kesal atau gimana. Dia mungkin berpikiran kenapa rakyatnya, masyarakatnya tempat dia berkuasa, tempat dia memerintah, tidak ada seorang pun yang yang berempati, bersimpati terhadap laki-laki ini. Sudah tahu laki-laki ini tergeletak di gang, di jalan yang tidak terlalu lebar, di mana di sebelah pria yang tergeletak ini sangat banyak sekali masyarakat, penduduk, warga setempat yang berlalu lalang. Tapi tidak ada seorang pun dari mereka yang mempunyai empati untuk membawa si pria ini ke rumahnya. Melihat keadaan tersebut, maka bertanyalah Sultan Murad keempat ini kepada masyarakat atau warga setempat yang kebetulan berada di sana. Maka dia bertanya seperti ini, wahai tuan atau nyonya gitu ya, semacam itulah, ini si pria ini kenapa dia terjatuh, kenapa tidak ada seorang pun untuk mengantar si pria ini ke rumahnya, dan saya telah periksa bahwa si pria ini telah meninggal dunia. Mendengar pertanyaan sultan ini yang bertubi-tubi kepada masyarakatnya, yang tentu saja masyarakatnya itu tidak tahu bahwa yang berbicara kepada dia pada saat itu adalah penguasa negeri mereka tersebut. Maka salah satu dari masyarakat yang berkumpul tersebut menjawab. Dia mengatakan seperti ini, wahai tuan, wahai pak, begitulah ya, pria ini, kata salah satu penduduk desa tersebut ya, pria ini yang sedang tergolek di tanah ini bernama Zindik. Dia tinggal di sana, dan di sana. Tetangga ini, si pria yang menjelaskan kepada Sultan Murad ini, menjelaskanlah lokasi rumah si Zindik ini. Kemudian Sultan ini bertanya lagi, kenapa tidak ada seorang pun di antara kalian yang berniat untuk mengantarkan Zindik ini ke rumahnya, dan kalian tahu bahwa dia tergeletak di tengah jalan, dan banyak dari antara kalian yang melihatnya. Dan menjawab lagi si pria yang lain yang ada di kerumunan pada saat itu, dia berkata seperti ini, Zindik ini semasa hidupnya dia adalah seorang pemabuk yang suka minum minuman keras, dan dia juga seorang yang suka berzina. Dia sering pergi ke rumah PSK, ke rumah wanita malam, itu dilakukannya setiap hari. Karena itu sudah tersebar ke seluruh masyarakat kepada tetangga-tetangganya, maka karena melihat keburukan si Zindik ini, tidak ada seorang pun di antara tetangganya yang mau mengantarkan dia, mengangkut tubuhnya pulang ke rumah. Mendengar pernyataan dari salah satu warga tersebut, Sultan Murad keempat ini berpikir, kemudian berkata lagi, bukankah si Zindik ini salah satu dari umat Nabi Muhammad SAW? Mendengar perkataan si Sultan Murad ini, walaupun warga setempat, masyarakat tersebut tidak tahu bahwa ini sultan ya, dia juga mendengar perkataan Sultan Murad tadi, dia juga tersentuh, oh ya, sesama muslim kita harus tolong menolong, apalagi nih udah meninggal dunia gitu loh. Kewajiban muslim yang lain untuk melakukan atau menyelenggarakan prosesi pemakaman terhadap pria ini yang sesama muslim. Mendengar perkataan Sultan Murad tersebut, maka warga setempat berinisiatif lah dia mungkin agak tergugah gitu. Mereka beramai-ramai lah menggotong tubuh si Zindik ini dan mengantarkan ke rumahnya yang pada saat itu disambut oleh istrinya. Setelah Zindik ini nyampe di rumah diantarkan oleh warga setempat, warga itu pulang meninggalkan rumah Zindik ini, tinggallah Sultan Murad keempat ini dan pengawalnya. Jadi yang ada di rumah itu ada 4 istrinya si Zindik ini, Sultan Murad keempat dan pengawalnya. Setelah pada saat si istri Zindik ini melihat tubuh Zindik tidak berdaya lagi dan dia mengetahui bahwa Zindik ini sudah meninggal dunia, maka menangis saja. Di sela-sela tangisannya, istri Zindik ini berkata,
Semoga Allah merahmatimu, bahwa akulah saksinya, engkau adalah orang yang soleh, engkau adalah wali Allah. Mendengar perkataan istri si Zindik ini, Sultan Murad keempat ini menjadi terheran-heran. Kenapa istrinya bisa berpikiran bahwa suaminya ini, walaupun suaminya ini semacam wali Allah, semacam orang yang soleh, dan dia bersumpah atas karena dia tahu sekali bahwa suaminya orang yang soleh. Sementara masyarakat setempat, tetangga-tetangganya dan warga-warga yang lain mengatakan bahwa si Zindik ini adalah seorang pemabuk, pezina, adalah orang yang buruk gitu kelakuannya. Tapi kenapa istrinya berpikiran lain gitu? Untuk mengurangi rasa penasarannya, maka bertanyalah Sultan Murad ini kepada istri si Zindik ini. Dia bertanya seperti ini, "Wahai Nyonya, kenapa Anda mengatakan bahwa suami Anda orang yang soleh, sementara di luar sana saya mendengarkan berita bahwa suami Anda ini adalah seorang pemabuk, pezina, begini dan begitu gitu loh." Kemudian si istri Zindik ini di sela-sela tangisnya menjawab pertanyaan Sultan Murad keempat ini, walaupun dia tidak tahu bahwa pria yang di depan ini adalah penguasa negeri tempat dia tinggal. "Wahai tuan," kata si istri Zindik ini ya, "mereka memang tidak tahu, tapi saya istrinya, saya yang tahu bagaimana suami saya. Setiap hari, setiap malam sepulang dari pulang kerja, suami saya akan mendatangi warung atau toko-toko yang menjual minuman keras. Maka dia akan membeli berbagai macam minuman keras yang ada di warung tersebut semampu dia, sebanyak apa uang yang dimilikinya, maka dia akan membeli semua minuman keras itu. Kemudian minuman keras itu dibawa ke rumahnya dan ditumpahkan isinya, dibuang semua isinya ke dalam toiletnya. Kemudian dia mempunyai uang lagi, maka suami saya akan mendatangi rumah-rumah PSK, rumah-rumah wanita malam, dan mengatakan kepada wanita malam itu agar menutup pintu rumahnya sampai pagi dan memberikan sejumlah uang, karena saya telah membayarmu, maka tutup pintumu sampai pagi, maka tidak ada pelangganmu karena saya sudah membayarmu gitu loh. Kemudian suami saya Zindik ini pulang ke rumah dan mengatakan, "Alhamdulillahirrabbilalamin, malam ini saya sudah mencoba untuk mengurangi dosa-dosa kaum muslimin." Yang maksudnya dosa-dosa oleh si Zindik ini adalah dengan dia membeli berbotol-botol minuman keras yang harusnya dibeli oleh orang-orang lain yang beragama Islam yang lainnya, kemudian minum, sementara Zindik ini dia membeli dan dia membuang semua minuman yang ada di botol itu, ya, yang mungkin kalau orang meminum akan menimbulkan dosa, karena dia dibuang maka tidak menimbulkan dosa. Dan untuk wanita-wanita pekerja malam ini ya, dengan si Zindik ini memberikan sejumlah uang, akhirnya dia tidak menerima pelanggannya pada malam itu, yang akhirnya adalah tidak mengurangi dosa orang-orang muslim untuk melakukan zina pada malam itu. Itulah yang terjadi sebenarnya. Kemudian mendengar istrinya itu mengatakan seperti itu, ada rasa kaget. Tentu saja ya, rasa kaget dan terkejut yang dialami oleh Sultan Murad keempat ini dan pengawalnya. Jangankan sultan, kita aja mendengar pasti kaget. Kemudian si istrinya ini melanjutkan lagi perkataannya, "Saya sudah pernah mengatakan kepada engkau, wahai suamiku, kalau engkau mati nanti, maka tidak ada seorang pun tetangga kita, masyarakat, warga muslim yang akan mengafani engkau, yang akan memandikan engkau, yang akan menyalatkan engkau, yang akan menguburkan engkau. Tidak ada, karena mereka hanya melihat bahwa engkau adalah seorang yang suka membeli minuman keras dan mengunjungi rumah bordir." Mendengar penjelasan si istri si Bindik ini, Sultan Murad keempat ini mengatakan, "Masya Allah, astagfirullahaladzim." Karena perkataannya istri si Zindik tadi ya, bahwa tidak ada orang yang akan menyalatkan engkau, yang melakukan prosesi penguburan engkau, maka Zindik ini tersenyum dan berkata di sela-selanya senyum itu kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti pemakaman jenazahku, prosesi penyelenggaraan jenazahku akan dipimpin oleh seorang sultan." Mendengar penjelasan istri tersebut, Sultan Murad keempat ini terkejut dan mengucapkan, "Masya Allah." Terus dia berkata kepada istri Zindik ini ya, "Benar Nyonya apa yang dikatakan oleh suami Anda. Suami Anda akan dimandikan, dikafani, disolatkan dan
dikuburkan, yang mana semua prosesi penyelenggaran jenazah suami Anda akan dipimpin oleh Sultan Murad keempat, yaitu adalah saya, dan juga dibantu oleh para ulama, wali Allah, dan penduduk setempat, masyarakat setempat. Setelah Sultan Murad ini mengaku bahwa dirinya adalah sultan, tentu saja istrinya ini terkejut, ya istri si Zindik tadi, dan mengatakan, Masya Allah, maha benar firman Allah. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini, jangan pernah menjudge orang, jangan pernah menilai seseorang kalau kita hanya bertemu mengamati dia seperti 5 menit, 10 menit, karena kehidupan seseorang itu lebih dari segitu. Jangan kita pernah melihat seseorang itu karena baru beberapa hari atau kita melihat selayang pandang aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia benar, dia salah, dia buruk, dia baik. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Kalau tidak ada yang dikatakan, kalau tidak ada hal-hal baik yang dikatakan, lebih baik diam. Karena setiap perkataan itu, apalagi dilakukan perkataan yang bohong, yang akan memunculkan fitnah, itu sampai mati akan terngiang-ngiang oleh orang yang difitnah tersebut. Jadi sekali lagi, jangan pernah menjudge orang karena kita hanya melihat dia 5 menit, tidak lebih dari 5 menit. Bagaimana menurut teman-teman kisah ini? Silahkan ya video-video saya yang lain tentang kisah nyata keajaiban sedekah tidak kalah menarik dengan kisah-kisah ini di playlist saya ya. Ketemu dengan video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.